Setelah sekian lama akhirnya saya bisa mengupload kembali di channel ini. Pembelajaran yang akan kita bahas kali ini tidak familiar untuk semua orang. Namun jika kita sudah memahami tentang energi dan spiritual, pembahasan ini akan lebih mudah dipahami. Pembahasan ini banyak sekali terjadi di masyarakat, bisa jadi kita sudah menjadi salah satu korbannya. Pembahasan mengenai pertukaran takdir tampak seperti khayalan atau drama. Namun banyak contoh yang bisa dilihat dari kasus selebriti, apalagi jika kita mengaitkannya dengan penyakit hati. Sebenarnya, bisakah kita benar-benar menukar takdir dengan orang lain? Tadinya saya tidak menyadari tentang hal ini, namun satu waktu saya melihat konten kreator dari luar negeri yang membahasnya. Karena saya kebanyakan merasa dan melihat energi di kehidupan ini, saya bisa memahami dan setuju tentang pertukaran takdir. Pertukaran takdir banyak juga terjadi di aspek keuangan, namun pada dasarnya pertukaran takdir meliputi di semua aspek termasuk fisik. Agar lebih mudah dipahami beberapa contoh dari orang-orang terkenal bisa kita pelajari bersama. Sebelumnya disclaimer, saya tidak sedang bergosip tentang selebriti tetapi mengambil pelajaran dari kejadian dalam hidup mereka yang terungkap ke publik. Saya percaya cara Tuhan mengajarkan manusia kebanyakan melalui perumpamaan drama antara manusia. Salah satu contoh selebriti dari luar negeri adalah Paris Hilton dan Kim Kardashian. Kim, sebelum terkenal seperti sekarang, dikenal sebagai asisten pribadi dari Paris Hilton. Sebagai seorang asisten pribadi, Kim Kardashian kerap menyusun agenda kerja Paris termasuk kegiatannya di dunia hiburan. Paris Hilton juga selalu mengajak Kim ke berbagai acara penting dan memperkenalkannya ke rekan-rekan selebriti lainnya. Namun tidak lama kemudian ketenaran Paris dicuri oleh Kim. Sekarang Kim semakin terkenal termasuk semua keluarganya dan terjun di berbagai bisnis. Dari kejadian mereka tampak jelas Kim telah mencuri takdir Paris, termasuk membuat keluarganya terkenal sama seperti Paris yang lahir dari keluarga terkenal dan pebisnis. Walaupun tetap saja berbeda bidang atau tampak berbeda level, namun pola yang dijalin Kim mirip seperti pola kehidupan Paris. Pada selebriti Indonesia juga terdapat beberapa contoh, salah satu yang paling terkenal yaitu Maya Estianty dan Mulan Jamila. Di mana Mulan sebelum bertemu Maya adalah seorang penyanyi daerah biasa yang kemudian diangkat oleh Maya untuk menjadi teman duet di ibu kota. Seiring perjalanan waktu terjadi skandal besar yang pada akhirnya suami, anak-anak dan rumah yang tadinya milik Maya berubah menjadi kekuasaan Mulan. Pola yang dijalin oleh Mulan serupa dengan pola yang telah dijalin oleh Maya, sampai sekarang pun masih terlihat pola yang sama. Silahkan mengamati kehidupan mereka dan cobalah mencari pola yang sedang dijalin oleh Mulan dan pola kehidupan Maya. Dua kejadian dari selebriti ini bisa menjadi contoh adanya pertukaran takdir yang juga terjadi di kehidupan kita tanpa disadari. Pertukaran takdir terjadi saat dua orang bertukar takdir secara energi, yang seringkali dipicu oleh hubungan yang intens atau obsesif. Biasanya karena sering berinteraksi dan melihat satunya lebih beruntung, maka secara otomatis yang kurang beruntung menginginkan hidup yang sama. Intinya dua orang bertemu dan salah satu memutuskan bahwa dia menginginkan kehidupan orang lain untuk dirinya sendiri. Beberapa orang meyakini pertukaran ini selalu jahat, karena berasal dari keinginan hati terdalam yang ingin mengambil kehidupan orang lain dengan cara mempelajari, meniru, dan akhirnya memanipulasi situasi untuk mengubah takdir untuk dirinya sendiri. Sementara yang lain percaya hal itu terjadi tanpa disadari, di mana mata jahat mengubah obsesi menjadi kasus pencurian identitas spiritual besar-besaran. Artinya tanpa disadari mata jahat memberi energi lebih kepada seseorang untuk terobsesi pada kehidupan orang lain, dan memanifestasi obsesi dengan mencuri energi spiritual orang lain. Pertukaran takdir ini juga hampir mirip dengan energi vampir. Saat kita berinteraksi dengan seseorang yang berenergi negatif, tiba-tiba kita kehabisan energi karena energi kita telah terhisap habis.
Hampir mirip juga dengan pohon yang ditumpangi oleh benalu yang menghisap nutrisi pohon yang ditumpanginya. Akhirnya pohon tidak bisa berbuah, kerdil atau mati. Sindrom copycat mirip juga dengan pertukaran takdir dan banyak terjadi di masyarakat. Bisa jadi kita pernah mengalaminya. Pernahkah kamu memiliki teman yang tampaknya meniru setiap gerakanmu, entah itu gaya berpakaian, minat, bahkan pilihan karir? Awalnya, hal itu terasa menyanjung, tetapi lama-kelamaan kamu mulai merasa bahwa temanmu tidak hanya terinspirasi olehmu, dia mencoba menjadi kamu. Ketidaknyamanan terasa saat kamu menyadari kekaguman berubah menjadi peniruan dan persahabatan mulai terasa lebih seperti krisis identitas. Selama mempelajari tentang pertukaran takdir ini, saya juga menemui kenyataan bahwa pasangan yang salah bisa menjadi si pencuri takdir. Dengan keluarga terdekat juga bisa terjadi pertukaran takdir. Semua didasari oleh salah satunya mengakui kelebihan orang lain dan terbakar oleh rasa iri walaupun tidak disadari. Apakah pertukaran takdir itu nyata? Jika melihat bagan astrologi tertentu akan terbentuk hubungan kita dengan takdir dan menentukan siklus karma kita, beberapa terkait dengan pola yang ditakdirkan untuk kita ulangi, pelajaran yang harus kita pelajari, dan utang jiwa yang kita pikul. Jadi menurut astrologi, semua yang terjadi memang sesuai dengan polanya masing-masing. Perlu diperhatikan bahwa pertukaran takdir seringkali dibingkai sebagai seseorang yang mencuri hidup kita. Si pencuri ini akan berkembang pesat sementara kita dibiarkan menderita dalam bayang-bayang. Saya mengaitkannya pada kekuatan abadi berupa kecemburuan, kedengkian, dan sabotase. Di setiap agama telah diajarkan adanya mata jahat, hasad dan dengki yang terdapat pada hati manusia. Bahkan orang yang tampak baik dan lembut sekalipun memiliki penyakit tersebut tanpa disadarinya. Kenyataan itu yang membuat saya mempercayai adanya pertukaran takdir. Kebanyakan tanda yang bisa dilihat dari orang yang ingin mencuri takdir kita adalah terlihat melekat seolah menjadikan kita panutan. Namun dia memiliki keyakinan dalam dirinya yang tersembunyi bahwa dia juga bisa menjadi seperti kita bahkan jauh lebih baik. Mereka yang ingin mencuri biasanya menunjukkan tingkah yang meniru seperti mengikuti cara kita berpakaian, atau meniru cara kita bersikap dan lain sebagainya. Selalu ada tindakan nyata untuk menjadi seperti kita. Dan sebenarnya intuisi sudah mengatakannya kepada batin tentang hal tersebut, tetapi terkadang ego kita menutupinya. Pertukaran takdir ini bisa sangat parah bila kenyataan tidak mendukung keinginan si pencuri takdir. Kecemburuan akan mengantarkan kepada tindakan ekstrim untuk segera memenuhi keinginannya, contohnya dengan merebut pasangan atau sampai nekat menghabisi nyawa orang lain. Jika kita telah menjadi korban pencurian takdir, bagaimana menyembuhkan diri? 1. Batasi akses ke kehidupan pribadi dan keuangan. 2. Berdoa dan memutuskan ikatan jiwa. 3. Jagalah energi diri sendiri dan semua yang kita miliki melalui disiplin spiritual seperti beribadah dan membaca doa perlindungan. 4. Jangan lengah pada siapapun walaupun saudara sendiri. Tetaplah meminta perlindungan dari kejahatan setiap makhluk, karena semua makhluk bahkan kita sendiri memiliki sisi baik dan sisi buruk. 5. Sembuhkan luka-luka batin akibat pertukaran takdir secara perlahan. Saat sudah terbiasa melakukan kebiasaan membentengi diri dan menyembuhkan diri, secara otomatis pola hidup yang memang menjadi takdir kita akan kembali terajut.